Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Mirsyana Darniati Murni, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku kelima dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Sains dan Teknologi dalam Masyarakat. Materi yang pertama, sains adalah politik, teknologi adalah sosial, atau kekhawatiran konsep dan pertanyaan. Saat fajar abad ke-21, sains dan teknologi adalah keunggulan utama terus kehidupan orang di seluruh dunia. Baik itu tes kesehatan diterima oleh orang yang dicintai, ancaman terhadap pekerjaan yang ditimbulkan oleh mekanisasi atau komputerisasi, pabrik kimia di lingkungan seseorang, atau kebijakan tentang pemanasan global. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan teknologi besar dan kecil mempengaruhi hidup kita. Ini sama benarnya jika kita tinggal di Ames, Iowa seperti Bhopal, India. Teknologi adalah ciri hidup kita, baik kita bekerja di industri susu di Vermont, industri komputer di Jepang, atau industri pakaian jadi di Korea. Tentu saja tergantung pada lokasi kami. Kami akan berpengaruh secara berbeda, cara yang tepat, tetapi kita akan berpengaruh semua sama. Kewarganegaraan di dunia teknoscientific ini menuntut kita untuk belajar memahami masalah yang diangkat oleh lingkungan kita. Kita harus memelihara pembangunan alat yang akan memungkinkan kami untuk terlibat dalam pemahaman kritis tentang perkembangan di ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari buku ini adalah untuk menyediakan seperangkat alat konsep penting untuk penilaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melakukan itu, saya tidak bermaksud menyirat bahwa satu-satunya konsep yang dapat digunakan untuk terlibat secara analitis dalam dunia sains dan teknologi. Mereka adalah satu lensa yang digunakan untuk mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi praktik dan produk teknosains. Konsep yang para ahli uraikan berguna untuk saya. Para ahli percaya mereka meyakinkan dan menarik. Beberapa pembaca mungkin merasakan sama, tapi buku ini akan dianggap sukses jika argumen para ahli sampaikan halaman-halaman berikut mendorong pembaca untuk memikirkan tentang sains dan teknologi berbeda. Apakah mereka setuju atau tidak dengan pendekatan para ahli, untuk mengatakan bahwa buku ini tentang penyediaan alat untuk melihat sains dan teknologi agak menyesat. Nyatanya hanya di satu bagian saja. Materi yang berikut, bioteknologi dan pertanian. Ekonomi Amerika Serikat dan global berada di tengah-tengah transformasi besar-besaran. Garis besar lengkap dari ekonomi baru yang akan muncul sama sekali tidak pasti, tetapi beberapa karakteristik sentral dari ekonomi baru jelas. Banyak negara di belahan bumi utara yang menjauh dari fondasi pasca Perang Dunia Kedua. Mereka industri berat, dan hingga sampai batas tertentu, perusahaan cerobong asap yang tersisa sedang menggantikan model produksi dengan berbagai bentuk organisasi yang fleksibel. Banyak pekerjaan tidak terampil yang sedang dikerjakan ke negara-negara di belahan bumi selatan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan lainnya negara-negara barat semakin bergeser ke teknologi tinggi, pengetahuan mode produksi intensif. Industri yang ditampilkan secara sentral dalam hal ini ekonomi baru adalah teknologi informasi dari bioteknologi. Kedua mesin pertumbuhan ekonomi memiliki arti yang berbeda bagi negara, mencoba di utara dan selatan. Untuk negara-negara industri tinggi, sementara penciptaan melihat pemecahan kelas sosial baru. Sektor-sektor ini menjanjikan peningkatan ekonomi, efisiensi, dan produktivitas. Mereka dapat menguraikan populasi, peningkatan keamanan transportasi, obat-obatan penyelamat nyawa, dan makanan baru.
Untuk negara mencoba di selatan, keuntungan dari ekonomi baru kurang jelas. Perselisihan tentang kepemilikan bahan biologis penting untuk ekonomi revolusi sedang berlangsung. Kondisi kerja berbahaya di perusahaan milik Amerika Serikat atau perusahaan multinasional yang berbasis di Eropa, dan meningkatnya kesenjangan kekayaan dan akses ke teknologi baru. Visi optimis awan dari masa depan teknologi tinggi. Memikirkan ulang informasi teknologi terperangkap World Wide Web. Menurut banyak analisis, kita berada di tengah revolusi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari dua landasan baru kami ekonomi pasca industri. Saat ini, penggunaan komputer adalah hal yang lumrah tempat kerja dan sekolah. Banyak orang di negeri yang berselancar World Wide Web secara teratur. Dan mengingat fetisisasi teknologi kita, itu benar mungkin tidak mengherankan bahwa ledakan teknologi informasi gelembung investasi dalam beberapa tahun terakhir tidak meningkatkan skeptisisme publik tentang apa yang ditawarkan teknologi. Menurut New York 23 artikel Times, konsumen bukannya mengurangi, semakin berpaling ke semua jenis gadget dan layanan digital, kamera, pemutaran musik, pemutaran video disk, perangkat televisi tingkat lanjut, ponsel dan pesan instan, email, belanja online, akses internet berkecepatan tinggi. Meskipun mungkin ada sedikit lebih banyak skeptisisme tentang manfaat informasi teknologi perkawinan yang ada beberapa tahun lalu, ada yang meluas merasakan bahwa fenomena revolusioner ini akan menjadi solusi untuk sebuah masalah. Beberapa di antaranya belum kita sadari. Informasi teknologi akan menurut para pendukung meningkatkan produksi industri, memfasilitasi para wisata, meningkatkan penyampaian layanan sosial, memungkinkan layanan pendidikan untuk menjangkau tempat-tempat terpencil, meningkatkan pemerintahan akuntabilitas, menyediakan data yang dibutuhkan untuk petani yang terisolasi, membantu perkembangan dunia masyarakat sipil, dan memobilisasi gerakan sosial. Pendapatan, kekayaan, dan akses ke pendidikan dasar, menengah, dan tersier berkualitas didistribusikan dengan sangat tidak merata di Amerika saat ini. Terlebih lagi, di sana adalah sedikit alasan percaya bahwa menyamakan akses ke teknologi informasi akan menjadi solusi yang semua penyakit masyarakat, terutama kemiskinan. Memang, berbagai macam bentuk kesetaraan yang kita hadapi sudah berlangsung lama. Jika kita tidak dapat mengurangi keuntungan sosial yang lahir dari mereka yang berpendidikan dan keluarga berpenghasilan tinggi, mulai dengan jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menjadi sangat lemah, rasisme dilembagakan, menawarkan komputer di setiap rumah dan kecepatan tinggi portal di setiap ruangan, kemungkinan besar tidak akan berbuat banyak untuk membuat Amerika Serikat menjadi krikai yang diinginkan. Memang jika kita mampu menyikapi hal tersebut lebih dalam masalah, revolusi teknologi informasi kemungkinan akan memperkuat keuntungan yang sudah dimiliki oleh Amerika yang berada dalam bidang sosial ekonomi. Ditempatkan dengan baik. Di luar Amerika Serikat, negara-negara belahan selatan ada sedikit alasan untuk percaya bahwa revolusi komputer akan menggantikan kemiskinan dengan surga. Pertanyaan yang lebih mendasar tentang industri infrastruktur percobaan dan ekonomi seimbang harus ditangani sebelum menyebarkan komputer dan internet akan membuat banyak perbedaan. Di ruangan kelas juga, orang optimis progresis teknologi membayangkan hal itu, komputer dan internet akan membebani sistem pendidikan yang luas diakui rusak. Materi yang berikut politik sumber daya pribumi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, lusinan paten telah dikeluarkan untuk perusahaan dari Amerika Serikat dan Jepang untuk penggunaan NEM,
Dalam berbagai produk yang menarik pada sifat antibakteri tanaman, neem adalah pohon asli India dan kualitas obat dan pestisida telah dikenal di negara itu ratusan tahun. Di India, neem telah digunakan untuk melawan kerusakan gigi dan hama pertanian. Dan memang menurut satu sumber pengetahuan tradisional di India adalah hal yang menginspirasi penelitian di belahan utara global untuk mengembangkan produk terkait mimba yang dapat dimodifikasi. Analisis lain menunjukkan bahwa ketidaksifat-sifat mimba telah dipelajari secara modern laboratorium India, karena perhubungan industri ilmiah Indi tidak berkembang dengan baik. Perusahaan India belum mampu mengumpulkan informasi diperlukan untuk mengajukan aplikasi untuk semua paten itu. Oleh setiap kriteria ekuitas yang wajar harus tetap di India. Selama ribuan tahun sebelum pelayanan eksplorasi Eropa di asosiasi kolonialisasi, ada bukti bahwa ribuan tahun sebelum era umum, ratusan tumbuhan atau ekstranya digunakan sebagai obat di Cina dan Mesir. Tapi penyebaran dinilai tukarnya tumbuhan berubah dengan pelayanan eksplorasi yang disponsor oleh orang Eropa bangsa. Ketika Columbus kembali dari pelayaran pada tahun 1492, dia membawa serta dia tidak hanya berita tentang tanah dan masyarakat baru, tetapi juga benih-benih tanaman jagung. Menurut satu sumber, jarang ada kapal atau dari dunia baru atau ke manapun di luar Eropa pada zaman ini. Eksplorasi tidak memiliki orang yang memiliki pengetahuan tentang tumbuh berpotensi mampu mengeksploitasi khasiat obat mereka. Siswa lain dari apa yang disebut biokolonialisme memberitahu kita bahwa Raja Spanyol mengirim dokter pribadinya untuk tinggal bersama suku Aztec dan belajar obat mereka di awal abad ke-16. Raja jelas tertarik tidak hanya pada biologi bahan ikal yang ditemukan oleh orang Aztec, tapi juga dalam pengetahuan mereka yang bagaimana untuk menggunakan bahan biologis ini secara medis. Apa yang disebut dunia baru bukan hanya sumber yang sangat penting tanaman pangan, obat-obatan industri seperti kakao, kimia, tembakau, sisil, dan karet, tapi juga merupakan arena baru untuk produk komoditas tumbuhan dunia lama. Berikut gender dan ideologi prestasi, wanita, pria, sains, dan teknik. Dalam bab ini, cara berpikir paling penting tentang teknosains sebagai sosial adalah dalam hal norma dan kesamaan sosial rasa yang mengarahkan perilaku kita. Ini biasanya dibentuk oleh kekuatan sosial di luar kendali kita sebagai individu manusia. Mereka dibawa menyeberang kehidupan orang, seringkali dengan sedikit kesadaran atau refleksi, dan mereka membatasi cara orang tidak bertindak dan peluang yang terbuka bagi mereka. Dalam bab ini, akal sehat sosial kita akan tentang prestasi dan jarak itu diperhatikan. Selain pentingnya ori normatif dan kognitif keterkaitan kepada dunia yang menjadi sosial. Dalam bab ini kita juga melihat bahwa organisasi nasional di luar individu dan membatasi mereka, memainkan peran penting dalam membentuk peluang dan batasan wanita pria menghadapi sains. Ide bahwa banyak jika tidak sebagian besar institusi di Amerika Serikat beroperasi sesuai dengan kriteria pahala adalah berbagai akal sehat sosial. Pandangan bahwa Amerika Serikat secara umum adalah tanah dengan kesempatan yang sama, di mana kekayaan seorang ditentukan oleh kerja keras dan prestasi individu secara luas. Ini adalah gagasan yang menekankan kapasitas individu dan mengabaikan faktor struktural yang mempengaruhi peluang hidup seseorang. Di antara sosial ilmuwan ada konsekuensi yang luas jika tidak merata bahwa gagasan itu siapapun bisa berhasil. Di negara-negara ini pada dasarnya adalah mitos. Ini bukan untuk mengatakan bahwa anak-anak miskin tidak pernah tumbuh menjadi profesional yang kaya, atau untuk itu peduli bahwa anak-anak dari latar belakang kaya tidak pernah berakhir sebagai orang miskin, orang dewasa yang berpendidikan. Namun, peluang pendidikan, pekerjaan, dan kesuksesan ekonomi jauh lebih tinggi bagi anak-anak terpelajar dan
kaya daripada anak-anak orang miskin dan berpendidikan rendah. Sekolah yang lebih baik dan kesempatan pendidikan ekstrakurikuler, jaringan sosial yang mana miliknya lebih kaya. Ketersediaan peluang kedua dan segudang faktor-faktor lain semuanya meningkat prospek anak-anak orang kaya dibandingkan dengan anak orang miskin. Pada saat yang sama, hambatan keberhasilan yang dihadapi oleh anak dari latar belakang berpenghasilan rendah juga merupakan substansial. Sekolah miskin, sedikit kesempatan ekstrakurikuler, aspirasi, dan bias sistematis hanyalah beberapa dari hambatan menuju sukses yang dihadapi anak-anak dari latar belakang berpenghasilan rendah. Yang berikut demokrasi dan keahlian kewargaan negara di Eropa. Teknologi tinggi. Dengan industrialisasi dan kebangkitan kota di abad ke-19, datang peningkatan kompleksitas sosial dan elaborasi terkait dari satu divisi tenaga kerja. Dalam lingkungan seperti itu, seorang harus bergantung pada pengetahuan orang lain. Kita tidak bisa semua memperbaiki mobil kita sendiri, menumbuhkan milik kita sendiri, atau mengobati penyakit anak-anak kita. Singkatnya, kita harus percaya mereka memiliki pengetahuan ahli. Dan dengan pengecualian kepercayaan para ahli menandai modus opera abad ke-20, ketika masyarakat menjadi semakin kompleks dan sains dan teknologi menjadi semakin sentral. Pandangan akal sehat kita tentang para ilmuwan dengan tepat ditangkap oleh Donna Haraway, istilah trik dewa. Seperti yang saya catat di bab 1, trik dewa adalah kemampuannya untuk melihat semuanya entah dari mana. Idenya di sini adalah bahwa para ilmuwan mampu gambaran komprehensif di setiap fenomena yang mereka pelajari, dan bahwa representasi kebencian yang mereka tangkap tidak mencerminkan dari posisinya diperoleh. Itu tidak mencerminkan posisi atau perspektif ilmuwan. Ini netral, tidak bias dan bebas nilai. Memegang sudut pandang seperti itu tergantung pada kemampuan untuk melihat fenomena dari setiap perspektif sekaligus. Tergantung pada kapasitas makhluk terbatas untuk memahami fenomena apapun. Semuanya pada akhirnya sangat kompleks, seperti kekuatan dewa. Absurditas seperti itu sebuah ide memperjelas sifat terbatas dari pengetahuan ahli. Seperti manusia lain, lihat fenomena dari perspektif parsial. Alam keberhasilan ini tidak pernah bisa netral, tidak memihak atau bebas nilai, sebagaimana mestinya selalu mencerminkan sampai taraf tertentu. Faktor sosialisasi profesional, lembaga, afiliasi kelembagaan, dan seterusnya yang menentukan keterbatasan para ahli. Biarkan beralih ke beberapa kasus yang menggambarkan hal ini. Investigasi oleh ahli epidemiologi seringkali relevan dengan kehidupan sehari-hari orang awam, dan kontroversi meletus antara ahli epidemiologi dan anggota komunitas perumahan menunjukkan batas pengetahuan ahli tepi dan kontribusi orang yang dapat membuat, seperti yang dibedakan dari pekerjaan yang mempelajari kesehatan dan penyakit pada pasien individu. Ahli epidemiologi menyelidiki kesehatan dan penyakit dalam populasi. Populasi dalam konteks ini dipahami secara kumpulan individu yang dikategorikan dalam kaitannya dengan paparan mereka terhadap beberapa agen penyakit yang mungkin dan atau tidaknya penyakit yang menjadi perhatian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.